Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita belajar lagi. Hari ini kita belajar tentang kalor pada perubahan wujud benda. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa apabila benda diberi kalor, maka benda tersebut suhunya akan naik atau bertambah. Sebaliknya, bila suatu benda melepaskan kalor, maka suhu benda tersebut menjadi turun atau lebih rendah. Nah, ketika air dipanaskan ya sampai mendidih, kemudian kompor belum dimatikan, maka apa yang terjadi dengan volume air yang ada di panci? Iya, volume air di panci semakin berkurang. Kenapa? Karena air berubah wujud menjadi uap. Nah, dengan demikian kalor juga dapat merubah wujud benda ya. Karena itu tadi apinya tidak dimatikan, berarti kalornya tetap ada, bahkan lebih banyak, maka suatu benda akan berubah wujud ketika diberi kalor. Nah, perubahan wujud benda yang sudah kalian kenal di SD ada 6, yaitu mengembun, menguap, mencair, membeku, menyublim, dan menghablur. Saya yakin kalian sudah hafal semua ini. Nah, mungkin yang baru sekarang, manakah perubahan-perubahan wujud tersebut yang membutuhkan kalor? Manakah perubahan-perubahan wujud tersebut yang melepaskan kalor? Nah, tadi sudah disinggung menguap. Ya, menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Tadi sudah disinggung bahwa menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor. Demikian juga mencair, ya. Ketika es batu kalian keluarkan dari kulkas, ya, dari freezer, maka apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi cair, ya. Nah, peristiwa ini memerlukan kalor. Buktinya, ketika kalian panaskan es batu, di atas api, maka es batu ini lebih cepat mencair. Ya, selain menguap dan mencair, menyublim juga memerlukan kalor. Kalian kemarin sudah membahasnya pada pemisahan campuran dengan sublimasi. Ya. Ketika kapur barus bercampur dengan pasir, maka caranya adalah dengan memanaskan. Nah, menyebabkan kapur barus berubah menjadi gas. Nah, ini juga memerlukan kalor. Dan sebaliknya yang melepaskan kalor antara lain mengembun, membeku, dan menghablur. Nah, ini yang perlu kalian pahami sebagai tambahan informasi dari materi yang sudah kalian peroleh di SD. Nah, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Ya, kalor laten ada 2 macam. Yang pertama adalah kalor penguapan atau pengembunan. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali U. M adalah massa, U adalah kalor uap atau kalor embun. Yang kedua adalah kalor lebur atau beku dengan rumus Q sama dengan M dikali L. L adalah kalor lebur atau kalor beku. Intinya pada kalor yang mengubah suhu benda itu pasti ada informasi kenaikan suhu atau penurunan suhu. Tetapi kalau perubahan wujud benda, maka
kita harus mengabaikan informasi perubahan suhu meskipun di situ ada informasinya ya di soal. Jadi kita harus abaikan. Kalau perubahan wujud tidak disertai dengan perubahan suhu. Hanya mengalihkan massa dengan kalor uap kalau perubahannya menguap atau mengembun, dan massa atau kalor lebur apabila perubahannya adalah melebur atau membeku. Baik, kita langsung ke contoh soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram. Maka, seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui adalah massa sebanyak 5 kg. Kemudian kalor lebur karena dia melebur ya. L336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah berapa kalornya yang dibutuhkan? Nah, berarti jawabnya adalah Q sama dengan M dikali L. M-nya 5 dikali 336.000 Joule. Oh, maaf, ini tidak perlu ya. Nanti aja di akhir biar tidak membingungkan. Nah, hasilnya adalah 1.680.000 Joule. Boleh dijadikan kajol ya, bukan artis India tetapi kilojoule maksudnya. 680 kilojoule. Gini ya. Nah, gimana kalau ada soal yang merupakan perpaduan kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti ini ya. Air bermassa 500 gram, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kalor uap air 270.000 Joule per kilogram, kalor yang dibutuhkan untuk proses A sampai F adalah, nah maka kalian tidak usah panik ya. Kita perhatikan grafiknya ya, grafiknya coba. Ini benda yang bersuhu negatif 5 ya. Kemudian naik sampai 0 derajat Celcius. Kira-kira ini bendanya berwujud apa? Kalau suhunya negatif 5 ya es ya. Nah, ini berwujud es. Sedangkan ini 0 derajat Celcius. Kemudian sampai 100, ini cair. Nah, ingat ya, kalau ada kenaikan suhu berarti pakai rumus Q mencetat karena merupakan benda itu melepas atau membutuhkan kalor ya. Nah, sedangkan kalau grafiknya datar seperti ini, berarti benda tersebut sedang mengalami perubahan wujud ya. Seperti ini B, C, dan E, F ya. Kalau ini dari 0 ya, jadi setelah wujud es menjadi cair berarti apa? Melebur ya. Di sini melebur. Kemudian yang di sini dari cair di atas 100 berarti menguap.
Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu informasi-informasinya. Pelan-pelan. Mulai dari yang pertama, massa sama dengan 500 gram. Harus dijadikan kilogram ya. Kemudian kalor jenis es berarti CS harus diberi keterangan karena kalor jenisnya ada 2 macam. Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es berarti L ya. Kalor lebur 336.000 Joule per kilogram. Kalor uap U 270.000 Joule per kilogram. Nah, selain ini juga kenaikan suhunya sudah ada di grafik ya. Dari A ke B berarti kenaikan suhunya dari min 5 sampai 0. C ke E, nah ini langsung aja ke E ya. Karena ini naiknya sampai ke E, itu dari 0 sampai 100. Nah, seperti itu. Maka langkah yang pertama adalah, oh ya yang ditanya belum ya. Ditanya adalah Q mulai dari A sampai F. Berapa totalnya? Nah, maka kita pelan-pelan mengerjakan dari bawah dulu. Mulai dari proses A ke B. Berarti Q, A, B. Gini ya. Nah, QAB karena ada kenaikan suhu, maka kita pakai rumus Q mencetak. Ingat ya. Q mencetak. Q sama dengan, oh maaf ini sudah ditulis ya. Q M kali C kali delta T. Tuh. Kita ulang. Delta T. Nah, M-nya 0,5. Nah, C-nya kira-kira pakai C apa? Karena di sini masih berupa S, maka pakai kalor jenis S ya. 2100. Delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awal ya. T akhirnya adalah 0, T awalnya adalah negatif 5. Nah, negatif berarti positif ya. Berarti sama dengan 0,5 dikali 2100 dikali 5. Hasilnya adalah, silakan dihitung juga, 5250 Joule. Nah, ini kalor yang dibutuhkan pada grafik A sampai B. Ya. Kemudian sekarang B ke C. Berarti Q, B, C. Ingat, karena di sini tidak ada kenaikan suhu, maka kita pakai rumus MU atau ML. Karena ini peristiwanya melebur, maka pakai M kali L. M-nya 0,5 dikali L-nya 336.000. Hasilnya adalah 168.000 Joule. Nah, ini B ke C. Sekarang C ke E ya. C ke E ada kenaikan suhu.
ada kenaikan suhu, berarti pakai mencetat lagi ya. Nah, di sini Q, C ke E. Pakai rumus mencetat. Nah, yang dipakai adalah C air karena di sini sudah berwujud air ya di sini. Maka kita langsung memasukkan angkanya 0,5, C airnya 4200, delta T-nya 100 ya, suhu akhirnya, suhu awalnya 0. Berarti 100 dikurangi 0 kan 100 ya. Hasilnya adalah, nih saya ulang lagi biar nggak bingung. Kali 100, ini bisa dicoret dengan ini, berarti 5 kali 10, 50 kali 4200, hasilnya 210.000 Joule. Kemudian EF. Kita lihat kembali, EF di sini tidak ada kenaikan suhu dan perubahan wujudnya adalah menguap, berarti pakai U ya, MU atau MU. Q sama dengan MU. 0,5 dikali 270.000. Nah, hasilnya adalah 1135.000 Joule. Nah, berarti ketika pertanyaannya berapa kalori yang dibutuhkan untuk proses A sampai F, A sampai F ini tadi ada peristiwa QAB, QBT, QCE, dan QEF, maka kalori yang dibutuhkan dari A sampai F itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan. Ya, QAF berarti QAB ditambah QBC ditambah QCE ditambah QEF. QAB-nya 5250, QBC-nya 168000, QCE-nya 210.000 dan QEF 1.135.000. Nah, silakan ditotal ya. Hasilnya adalah 1.518.250 Joule. Ini totalnya ya. Nah, bagaimana jika ada soal yang menanyakan dari A sampai C? Gimana dari grafik ini? Proses dari A sampai C, berarti ya tinggal A, B, dan BC saja. Nah, kalau ada yang menanyakan berapa kalori yang dibutuhkan dari B sampai C saja, ya berarti cuma ini saja, gitu ya. Ini kebetulan kita berlatih mulai dari A sampai F, maka harus selesaikan satu persatu tiap peristiwa, kemudian baru dijumlahkan. Kira-kira paham ya? Apabila belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini perlahan-lahan hingga kalian paham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.